Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, teman-teman. Di sini pada kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi ini terkait dengan bagaimana pembuatan simplisia dan ekstrak berdasarkan farmakopedia herbal Indonesia ya, teman-teman. Nah, sebelum kita melanjut ke bagian caranya, kita mungkin lebih baik kita review ulang terkait definisi dari simplisia maupun ekstrak atau sudah galenik. Untuk simplisia itu kita bisa mengenal adanya simplisia nabati, hewani maupun mineral. Tapi untuk FHI di situ itu hanya terfokus pada simplisia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk simplisia sendiri itu merupakan bahan alam yang telah dikeringkan dan digunakan untuk pengobatan tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Jadi hanya sebatas mungkin dirajang, dari tanaman asli, dibersihkan, dirajang dan hanya dikeringkan. Nah, untuk proses pengeringannya sendiri itu ada beberapa literatur atau peraturan yang menyantumkan bahwa jika tidak ada keterangan lanjut itu hanya tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, kenapa kalau tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius? Itu biasanya mempertimbangkan adalah stabilitas dari si senyawa-senyawa kimia yang senyawa-senyawa aktif dari tanaman obat itu yang ada pada simplisianya, tanaman basahnya atau tanaman aslinya. Ditakutkan jika suhu yang digunakan untuk pengeringan simplisia itu terlalu tinggi, itu bisa merusak dari senyawa-senyawa yang ada. Itu jadi biasanya diusahakan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Dan itu juga kan kita biasanya setelah disimplisia mungkin kita dilakukan ekstraksi dan dikendalikan, kan di situ ada proses pemanasan juga. Nanti jika ada pemanasan yang terlalu tinggi dan berlanjut, itu takutnya tadi lebih rusak senyawa aktif dari tanaman obat itu. Nah, adapun untuk ekstrak atau galenik itu biasanya berupa, yaitu ada yang berupa ekstrak kental, cair maupun ekstrak kering yang dibuat dari cara menyaring simplisia nabati atau hewani yang digunakan itu kalau bisa di luar pengaruh cahaya matahari langsung, seperti itu. Nah, untuk sediaan ekstrak sendiri kan tadi ada berupa ekstrak cair, ekstrak kental, dan ekstrak kering ya teman-teman. Nah, untuk ekstrak cair itu sebenarnya ya tadi tanaman yang telah dilakukan proses ekstraksi, nanti hasil awalnya itu hasilnya itu akan berupa ekstrak, misalnya berupa cair. Nah, ini soalnya kan masih tergabung dengan pelarutnya, seperti itu. Jadi belum ada proses penguapan dari pelarut, makanya bentuk konsistensinya berupa cairan. Nah, untuk ekstrak kental itu biasanya telah dalam proses penguapan. Dalam hal ini biasanya kita mengenal di rotavapor ya teman-teman. Jadi nanti uap dari pelarutnya itu kan diuapkan, sehingga nanti hanya menyisakan ekstrak tanamannya saja. Nah, untuk ekstrak kering itu berupa ekstrak kental yang sudah dikeringkan. Dalam hal ini bisa dengan cara adanya di oven atau dipanaskan saja, atau mungkin bisa ditambah-tambahkan beberapa bahan yang dia itu bisa memiliki sifat absorben atau menyerap dari cairan-cairan itu, dan kemudian baru dikeringkan seperti itu. Untuk menjamin dari simplisia maupun ekstraknya kita gunakan itu berkhasiat dan berkualitas, maka kita harus menjamin juga bahwa bahan baku yang kita dapatkan itu sudah bermutu dan berkualitas juga ya teman-teman. Nah, dalam hal ini jika kita merujuk pada simplisia, maka yang kita gunakan adalah tanaman basahnya atau tanaman yang kita dapatkan dari para petani, seperti itu. Nah, kita ambil contoh sebagai tanaman gagan ya teman-teman, misalnya. Nah, jika kita ingin membuat ekstrak gagan atau simplisia gagan, maka kita harus menjamin bahwa bibit yang kita tanam itu sudah memang merupakan tanaman gagan. Kemudian petaninya juga sudah terlatih, kemudian tahu cara bagaimana good agriculture and correction practice. Jadi bagaimana cara menanam dan memetik simplisia yang tepat, seperti itu. Misalnya di pagi hari, siang hari, atau musim hujan atau musim kering, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga harus mengetahui bagaimana pengolahan pasca panen dari masing-masing tanaman, seperti itu. Nah, biasanya untuk pengolahan tanaman simplisia itu ada beberapa
pihak atau dari sudah yang mengkhususkan dirinya untuk mengolah dari tanaman basah atau dari petani menjadi Simplicia kering seperti itu teman-teman. Nah, untuk tahap awalnya itu kan kita jelasnya mendapatkan pengumpulan bahan dari masing-masing petani atau mungkin kita petani mitra dari kita. Kan kita tentunya kita kan tidak bisa mengetahui apakah di daunnya atau tanamannya ada misalnya hama atau mungkin sarang-sarang laba-laba, kotoran dan sebagainya. Maka kita harus melakukan sortasi basah. Jadi kita pilih mana daun yang kotor, daun yang rusak dan sebagainya. Kita pilihkan, pisahkan dulu, baru kita lakukan pencuci dan penirisan. Nah, biasanya untuk penggunaan Simplicia maupun ekstrak itu kan sudah berupa bukan bentuk aslinya ya teman-teman, sudah diperkecil atau diperingkas lah seperti itu. Hal ini maka kita melakukan suatu proses perajangan atau perubahan bentuk menjadi ukuran yang lebih kecil seperti itu. Hal ini juga bermaksud kan untuk semisal kita membuat Simplicia atau ekstrak, misalnya kita membuat ekstrak kan lebih mudah untuk mencari tanaman yang berukuran kecil dibandingkan tanaman yang sudah berukuran besar-besar seperti itu. Makanya dilakukan proses pengecilan ukuran. Setelah dilakukan pengerajangan atau pengecilan ukuran, itu kita lakukan proses pengeringan. Nah, untuk proses pengeringan sendiri seperti yang saya jelaskan di awal, itu biasanya tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Ditujukan untuk mencegah adanya kerusakan dari senyawa kimia yang ada. Seperti itu. Setelah dilakukan proses pengeringan, kita biasanya melakukan sortasi ulang. Jadi sortasi kedua berupa sortasi kering. Jadi yang barangkali setelah melakukan proses pengeringan itu ada beberapa bagian yang rusak atau mungkin sedikit gosong dan sebagainya kan tidak layak ya teman-teman. Maka dilakukan proses pemilihan ulang dan kemudian setelah itu kita melakukan proses pengemasan dan penyimpanan. Pada bagian Farmakope Herbal Indonesia, pada bagian akhir itu teman-teman, bagian lampiran terkait dengan pengujian itu ada bab sendiri atau bagian sendiri terkait dengan proses pembuatan Simplicia. Nah, di situ ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa derajat halusan serbuk Simplicia itu terdiri dari beberapa bagian, misalnya serbuk sangat kasar, agak kasar, halus, dan sangat halus. Nah, biasanya namun secara umum itu jika tidak dinyatakan lain, itu biasanya yang digunakan adalah berupa serbuk Simplicia halus. Nah, dalam hal ini di situ sudah jelaskan kriteria halus itu seperti apa. Nah, itu ada sendiri pada bagian bab pengujian itu berupa derajat halus serbuk. Nah, di situ jelaskan bahwa untuk serbuk yang dikatakan halus itu memiliki nomor pengayak 60 dan ukuran sekitar 250 mikrometer. Nah, dari nomor pengayak 60 itu berarti serbuk-serbuk itu dapat melalui pengayak dengan nomor 60 seperti itu semuanya. Jadi setelah kita berupa serbuk Simplicia halus misalnya telah kita gilingkan hancur sampai lembut, nah kita lakukan pengujian berupa taruh pada pengayak pada ukuran 60. Selanjutnya kita akan membahas sedikit dengan cara pembuatan ekstrak ya teman-teman. Nah, untuk metode ekstraksi sendiri itu beragam ya teman-teman. Yang paling simpel adalah maserasi, kemudian kita kenal juga dengan perkolasi, sekretasi, mungkin ultrasonifikasi dan sebagainya. Dan sekarang sudah banyak metode-metode ekstraksi yang lebih advance atau lebih canggih dibandingkan dengan metode konvensional seperti itu. Nah, jadi pada Farmakope Herbal Indonesia itu bahwa menyatakan bahwa ekstrak itu terbuat dari serbuk kering Simplicia dengan cara maserasi menggunakan larut yang sesuai. Nah, di sini jika tidak ada keterangan larut apa, maka itu bisa menggunakan etanol 70%. Nah, untuk bagiannya sendiri itu ada beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi di sini jelas jelaskan bahwa untuk proses maserasi ekstrak menurut FHI itu sudah ada ketentuan dari masing-masing jumlah larut dan jumlah bahan Simplicianya dan proses waktunya, durasinya. Nah,
di sini untuk menurut Farmakopeia Herbal Indonesia itu bahwa satu bagian simlisia itu dibandingkan dengan 10 bagian pelarut. Jadi satu bagian simlisia kering kemudian dimasukkan dalam macerator, atau dalam hal ini ya biasanya kita menggunakan toples atau wadah kaca yang tidak bereaksi dengan simlisia dan pelarut. Kemudian kita tambahkan 10 bagian pelarutnya. Nah, kemudian setelah itu kita rendam selama 6 jam dan sesekali diaduk. Nah, kemudian ditunggu selama 18 jam. Ya, dalam ini kita, atau dalam totalnya nanti kita tunggu hingga 24 jam. Nah, setelah kita 24 jam kita dapatkan, maka kita mendapatkan serat atau hasil maserasi yang pertama. Nah, biasanya kan kita untuk memisahkannya bisa menggunakan kertas saring ya teman-teman, kertas saring dengan bantuan cork fastener untuk mempermudah untuk penyaringannya. Nanti untuk ampas atau sisa simlisianya kita masukkan kembali ke dalam proses maserasi, masukkan kembali ke dalam macerator. Nah, di sini kita bisa melakukan pengulangan proses penyarian itu minimal 1 kali atau sekurang-kurangnya 1 kali. Jadi misalnya teman-teman mau mengulang 2, 3 itu tidak masalah, karena di FAI itu hanya menyatakan bahwa ulangi proses penyarian sekurang-kurangnya 1 kali. Nah, untuk pelarut yang digunakan itu pelarutnya sama seperti penyarian pertama, tetapi jumlah volumenya itu setengah kali jumlah volume yang awal, seperti itu. Jadi misalnya kita pada awal kita menggunakan 1 liter pelarut, maka pada proses penyarian kedua kita hanya menggunakan setengahnya saja. Nah, setelah kita merasa bahwa setelah 2 kali penyarian atau 3 kali penyarian itu sudah ternyata merasa bahwa sudah tidak ada senyawa di ampas simlisianya atau sudah kita sari semuanya, maka kita bisa menjadikan satu semuanya teman-teman ya. Jadikan satu, dikumpulkan, kemudian kita baru uapkan. Nah, diuapkan ini kita bisa menggunakan rotavapor. Jadi dengan menggunakan rotavapor kita bisa mendapatkan ekstrak kental sekaligus sisa pelarut yang kita digunakan proses maserasi itu kita bisa dapatkan kembali seperti itu. Nah, nanti setelah kita mendapatkan ekstrak kental itu biasanya kita menghitung persen rendemen ya teman-teman. Jadi kita menghitung dari hasil ekstrak yang kita dapatkan dibandingkan dengan bobot awal atau jumlah simlisia yang kita gunakan di awal. Jadi untuk masing-masing monografi itu juga biasanya menyantumkan beberapa persyaratan khusus ya. Persyaratan sendiri untuk tanaman A itu berapa sih persen rendemen ekstrak yang didapatkan, seperti itu. Mungkin itu saja gambaran singkat terkait dengan proses pembuatan ekstrak SIM menurut Farmakopeia Herbal Indonesia. Jadi sekali lagi untuk Farmakopeia Herbal Indonesia itu juga bisa menggunakan metode ekstraksi lainnya teman-teman. Tidak hanya maserasi, cuma untuk maserasi itu yang merupakan metode ekstraksi yang paling simpel dan mudah dan murah, seperti itu. Jadi tidak perlu membutuhkan panas, tidak membutuhkan metode lainnya, metode yang lebih rumit sebagainya. Supaya kita hanya masukkan simlisia dan tambahkan larut, kita tunggu, seperti itu. Jadi tidak perlu hal-hal yang lebih yang dilakukan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mungkin ada salah kata, mungkin kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.